معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat Masjid Taqwiyatul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan khutbah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang akan kami sampaikan ini sebuah kisah yang sangat singkat. Sebuah kisah sahabat Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi kisah yang sangat singkat ini hikmahnya sangat luar biasa. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan untuk kita bersama.
kita jadikan sebagai introspeksi dalam kehidupan kita bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika ada 3 sahabat Nabi Isa alaihi salam, para jamaah. Beliau ini perjalanan jauh. 3 sahabat ini, para jamaah, melaksanakan sebuah perjalanan yang sangat amat jauh yang dilalui dengan perjalanan kaki. Akan tetapi para jamaah, tatkala saking jauhnya perjalanan yang dilakukan oleh 3 sahabat ini, di pertengah jalanan beliau menemukan sebuah barang yang berisi berharga yang namanya perhiasan emas-emasan. Hal ini para jamaah, sebut saja yang namanya 1 sahabat Udin, 2 sahabat Amin, dan 3 sahabat Aman. 3 sahabat ini para jamaah saking bahagianya, saking senangnya menemukan barang yang sangat berharga yang namanya emas-emasan atau perhiasan, capek pun hilang rasanya. Di situ para jamaah dibukalah peti dan yang berisi perhiasan. Bahagianya luar biasa 3 sahabat ini. Akan tetapi para jamaah, barang temuan yang telah ditemukan 3 sahabat ini, sebelum dibagi di antara 3 sahabat ini, sahabat Amin dan sahabat Aman ini menyuruh sahabat Udin untuk membeli makanan. Wahai sahabatku Udin, sebelum kita kembali pulang, perjalanan kita jauh lagi, alhamdulillah perasaan capek lelah pun hilang. Akan tetapi perut kita lapar. Coba engkau beli nasi wahai sahabatku Udin, agar sebelum kita kembali pulang, sebelum kita membagi barang temuan perhiasan ini, kiranya agar kita tidak menjadi lapar wahai sahabatku Udin. Di situ sahabat Udin mengikuti saran, mengikuti perintahnya sahabat Aman dan sahabat Amin, para jamaah. Dalam perjalanan sahabat Udin ini, beliau membeli makanan, disusupilah yang namanya hati ini oleh setan. Wahai si Udin, enak sekali sahabatmu yang namanya Aman Amin menunggu engkau membeli makanan. Daripada harta itu, temuanmu itu engkau bagi 3, mendingan engkau miliki sendiri wahai Udin, kata setan, para jamaah. Dalam hati si Udin bertanya, bagaimana caranya wahai setan? Kamu kan beli nasi, kasih nasi itu yang namanya racun, agar sahabatmu si Aman dan si Amin ini meninggal dunia, sehingga harta itu engkau miliki sendiri. Kata si Udin, bagus. Akhirnya apa yang dikata para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Si Udin membeli nasi. Di dalam 2 bungkus nasi itu telah disusupi atau dimasuki dengan yang namanya racun. Sedangkan si Aman dan si Amin, para jamaah, disusupi pula oleh setan. Hatinya disusupi penyakit. Wahai si Aman, kata si Udin, daripada harta ini dibagi orang 3, lendingan kita bagi 2 orang antara engkau dan aku. Si Udin jangan dikasih. Kata si Aman dan si Amin dalam hatinya, bagaimana caranya supaya si Udin tidak diberi bagian? Kata setan, pukul saja.
bunuh saja si Udin, selesai. Ternyata susupan setan itu diterima pula oleh si Aman dan si Amin para jamaah. Akhir cerita para jamaah yang dirahmati oleh Allah, si Udin datang dengan membawa bungkusan nasi. Di situ sudah bertemu dengan yang namanya si Aman dan si Amin. Tak lama si Aman dan si Amin memukul, membantai, bahkan membunuh seketika yang namanya sahabat Udin para jamaah. Wahai si Amin, sahabat kita si Udin sudah meninggal dunia. Alhamdulillah harta ini bisa kita bagi dua. Akan tetapi wahai si Amin, sebelum kita pulang, supaya kita tidak lapar, maka kita makan bersama yang namanya nasi yang sudah dibelikan oleh si Udin. Di situ para jamaah, si Aman dan si Amin memakan nasi yang sudah dibelikan oleh si Udin, dan diberilah yang namanya racun. Maka disitulah si Aman dan si Amin meninggal pula dalam kondisi mengenaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang kami sampaikan, tiga sahabat ini, si Udin, si Aman dan si Amin, sama-sama memiliki hati, memiliki penyakit hati yang namanya rakus, yang namanya yakni dirinya adalah senantiasa serakah. Allah tidak meridhoi. Tiga-tiganya saat itu meninggal di tempat yang sama. Hikmahnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, tatkala manusia sudah disusupi penyakit hati yang namanya rakus, tamak, serakah, siapapun namanya yang disebut manusia sudah disusupi dengan yang namanya penyakit hati, maka dia akan selalu ingin mendapatkan sesuatu itu yang lebih baik, itu dari cara yang dilakukan itu senantiasa tidak benar, lebih-lebih yang dilakukan dengan cara yang haram para jamaah. Kedua para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang kedua, ini bukan barang hak miliknya si Udin, bukan barang miliknya si Aman dan si Amin, akan tetapi ini barang temuan, atau yang kita sebut bahasa Arab adalah luqatoh. Bukan haknya orang tiga para jamaah. Setiap manusia tatkala mengambil bukan haknya. Yang kedua, tatkala manusia sudah disusupi penyakit hati yang namanya rakus, semuanya pasti akan berbuat yang telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di situ para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala orang yang sudah disusupi penyakit hati, maka pasti Allah senantiasa memberikan adab kontan di dunia, bahkan di dunia, di akhirat pun pasti akan diberikan cobaan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Banyak orang cara ingin mendapatkan kekayaan dengan tidak benar. Mungkin dirinya mengikuti aturan-aturan setan dengan rentenir. Bisa juga dirinya senantiasa, bagi yang mempunyai usaha pedagang, timbangan dikurangi dengan harapan akan mendapatkan sebuah kekayaan yang lebih. Melakukan judi, di situ adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilanggar manusia tatkala dirinya sudah akan mendapatkan penyakit hati yang datangnya dari setan. Begitu pula para jamaah, tatkala manusia yang memiliki sebuah bukan hak miliknya, mungkin
Tanah yang sebidang seluas berapapun bukan haknya diakui, akan tetapi orang yang memiliki senantiasa tidak berdaya, tidak mampu untuk melawannya, karena dirinya memiliki sebuah kekayaan, karena dirinya memiliki sebuah kejayaan, karena dirinya memiliki sebuah kedudukan, orang lain menjadi lemah. Di situ para jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya adab secara kontan, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak sahabat-sahabat kita, banyak saudara-saudara kita, pernah kita mendengarkan tatkala manusia sudah wafat, tatkala manusia akan dimakamkan, terkadang memiliki sebuah kesulitan yang dihadapi, entah antara ukuran jenazah dengan liang kubur, entah tatkala liang kubur senantiasa akan sebuah permasalahan yang dihadapi. Belum tentu para jamaah, belum lagi tatkala dirinya diuji berupa sakit tak kunjung sembuh, bahkan habis hartanya untuk berobat kemana-mana, akan tetapi Allah tidak memberikan kesembuhan. Bahkan hingga meninggal dunia pun masih mengganggu dan merepotkan tetangga-tetangga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Belum lagi tatkala di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Dulu si fulan diambil hartanya, dulu si fulan tanahnya diminta. Tatkala di hadapan Allah di yaumil hisab, minta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan tatkala dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, khutbah yang sangat singkat ini semoga menjadi sebuah inspirasi untuk kita bersama. Bagaimana cara untuk memiliki hak barang luqatah atau barang temuan? Tentunya ada sebuah proses yang harus dialami. Jika barang temuan di masjid, maka wajiblah pengurus masjid mengumumkan halayak umum, bahkan hingga waktu yang ditentukan setahun. Tatkala diumumkan selama setahun tidak ada yang mengakui hak milik itu, maka hak milik itu bisa dilelang dan harta penjualan bisa dimasukkan di kas masjid para jamaah. Begitu kalau kita menemukan barang di jalan atau barang di depan rumah yang bukan hak milik kita, wajib pula kita mengumumkan kepada halayak umum selama jangka waktu 1 tahun. Siapa yang akan mengakui hak milik itu maka kembalikan. Akan tetapi jika dalam 1 tahun belum ada yang mengakui hak milik tersebut, disitulah akan menjadi hak milik kita hak milik si penemu. Akan tetapi aing dengan kata para jamaah, manusia tatkala menemukan sebuah harta yang sangat berharga, jangankan 1 tahun, sehari pun tatkala menemukan hal yang sangat berharga, di situ seolah-olah menjadi hak miliknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga para jamaah sekelumit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin, dan pada akhirnya tatkala kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
فمن يضلل فلن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه فمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di khutbah yang kedua ini mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah. Amal sedekah jariyah kita senantiasa semoga diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Kita selalu diberikan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Dan pada akhirnya tatkala kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qareeb mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Duhai Allah, ampuni segala dosa dan khilaf kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin muslimat kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Kasihanilah keduanya sebagaimana mengasihi kami sejak kecil. Ya Allah, tempatkan yang layak di sisimu bersama orang-orang yang alim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Duhai Allah, jadikan mahligai rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang membawa kedamaian, ketentraman dan kesejukan ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Duhai Allah, jadikan anak keturunan kami, cucu-cucu kami anak yang solih dan soliha. Ya Allah, ya Karim, Tuhan yang maha mulia, janganlah Engkau berikan beban kepada kami jika kami tidak sanggup untuk memikulnya. Duhai Allah, ya Rabb, terimalah ibadah di bulan suci Ramadan kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.